berkaitan dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna min ajwajikum wa auladikum aduwalakum. Sesungguhnya di antara pasangan kalian dan keturunan kalian ada yang menjadi musuh bagi kalian. Masih berkaitan dengan ayat tersebut. Sebelumnya saya telah menjelaskan berkaitan dengan kisah-kisah keluarga yang terdahulu, yakni kemarin saya menjelaskan kisah Nabi Nuh ya, di mana istri dan anaknya itu menjadi musuh bagi Nabi Nuh. Dalam artian yang dimaksud dengan musuh itu bukan musuh berkaitan dengan bisayfi, bukan berkaitan dengan pedang, tetapi berkaitan dengan betapa tidak menerimanya akan nasihat-nasihat, perintah-perintah yang diwahyukan kepada Nabi Nuh. Nah, saat ini juga saya akan menjelaskan berkaitan dengan keluarga yang bisa menjadi contoh juga, bahwa bisa jadi di antara suami istri ada yang istrinya yang menjadi musuh, demikian pula ada yang mungkin suaminya yang menjadi musuh. Nah, yang menjadi inspirasi keluarga tersebut adalah keluarga Fir'aun ya. Saya akan menjelaskan secara singkat saja berkaitan dengan keluarga Fir'aun. Jadi Al-Quran banyak menampilkan sosok-sosok manusia untuk dijadikan pelajaran dalam kehidupan. Jadi Al-Quran itu semuanya adalah ibrotan, pelajaran. Pelajarannya ada yang langsung. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bertakwalah kepada Allah, berimanlah kepada Allah, itu secara langsung. Ada juga yang tidak secara langsung. Yang dimaksud tidak secara langsung itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah-kisah yang bisa menjadi pelajaran yang baik, bisa menjadi diri kita yang baik dari sosok seseorang yang baik pula, yaitu Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah para nabi. Demikian pula ada juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan model manusia yang tidak baik dan sombong. Salah satunya adalah seperti Fir'aun. Dan kita bisa mengambil pelajarannya dari Fir'aun supaya kita tidak seperti dia. Di sini dijelaskan, dilihat dari kata menurut Luwes Makluf, Fir'aun berasal dari far'ana. Masdarnya far'anatan, artinya takabur, ya, takabbaro, congkak, sombong, angkuh. Dan berarti juga dahain dan nakrin, yang memiliki sifat tipu muslihat dan pengingkaran. Jadi dari namanya saja itu sudah menunjukkan buruk ya. Selanjutnya Luwes Makluf menyebutkan Fir'aun furunun, atau Fir'aun adalah lakob gelar bagi setiap raja Mesir. Fir'aun artinya kullu atin mutamaridin, setiap yang sombong, bertindak sewenang-wenang. Bentuk jamak dari kata Fir'aun adalah faroinatun, artinya adalah Fir'aun. Sementara itu menurut Ar-Raghib Fir'aun itu al-ami, maksudnya apa? Al-a'jami, bahasa Ajam atau bukan Arab. Al-Maraghi menyebutkan Fir'aun adalah bagi raja-raja Mesir. Jadi raja-raja Mesir itu disebutnya Fir'aun. Hal ini sebagaimana Kaisar gelar bagi raja-raja Romawi. Kalau raja-raja Romawi disebutnya Kaisar. Dan Kisra gelar bagi raja-raja Persia. Jadi masing-masing tempat memiliki nama untuk sebuah raja. Nah, sedangkan Fir'aun adalah raja bagi kalangan Mesir gitu, kota Mesir.
Di sini juga disebutkan, sementara itu Ashawi menyebutkan Fir'aun adalah lakob gelar, nama aslinya adalah Al-Walid bin Mus'ib bin Ar-Royan. Itu nama aslinya. Fir'aun pada awalnya nama orang, lalu menjadi lakob gelar bagi setiap raja Mesir pada masa jahili. Ia hidup 620 tahun, lama berkuasanya adalah 400 tahun. Selama itu tidak ada yang menentangnya kecuali pada zaman Nabi. Jadi lama berkuasanya 400 tahunnya, selama itu tidak ada yang menentangnya kecuali pada zaman Nabi Musa. Jadi tidak ada yang berani melawan atau mengajak kepada kebaikan kepada Fir'aun kecuali Nabi Musa alaihissalam. Itu juga Nabi Musa bukan keinginan sendiri, ya, bukan keinginannya sendiri, tetapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita pun seperti itu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita tidak laksanakan itu mesti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ketika Allah ridho maka laksanakan, dan ketika Allah murka maka jangan. Artinya mau bergerak atau tidaknya ada komando dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa dan para nabi yang lain pun sama, mereka juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun resikonya gitu. Jadi Nabi Musa, demikian pula Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad dan yang lain-lainnya, mereka menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala itu bukan karena apa-apa. Bukan karena apa-apa. Jadi bukan seperti halnya orang-orang ketika menyeru sebelum datangnya agama Islam. Itu tidak akan jauh dimotivasi dari satu harta, dua tahta, yang ketiga perempuan. Begitu berkaitan dengan keduniawian. Nah, perintah Allah Subhanahu wa taala yang diserukan oleh para nabi itu murni karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak akan bisa dihentikan. Tidak akan bisa dihentikan oleh apapun berkaitan dengan dunia sebesar apapun. Maka yang namanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh nabi, mereka para nabi tidak akan berhenti begitu. Karena akan dijadikan pelajaran buat kita semua. Sama kita pun seperti itu. Bahwasanya untuk menegakkan kebenaran, ya, diri kita benar dan mengajak orang lain benar, itu sudah pasti ada resikonya gitu. Makanya Nabi Musa juga, saya yakin ketika menyampaikan kepada Firaun itu sudah jelas bagaimana resikonya begitu. Tapi akan keyakinan Nabi Musa kepada Allah, maka resiko yang sudah terbayang itu sudah dibayangkanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak diam. Sama kita pun seperti itu. Nah, sekali lagi bahwasanya Firaun itu lama berkuasanya 40 tahun. Gitu. Tidak ada yang berani untuk melawan, tidak ada yang berani untuk menentangnya kecuali pada zaman Nabi Musa. Menurut Ashawi, Firaun pada masa Nabi Ibrahim adalah Raja Namrudz. Begitu. Dan Firaun Arab jahili adalah Abu Jahal. Jadi ada yang menyebutkan bahwasanya ya Firaun itu adalah tadi menurut bahasa adalah setiap yang berwenang-wenang, yang sombong, yang angkuh begitu. Artinya pada zaman sekarang juga bisa dikatakan Firaun selama sifatnya sama begitu. Selanjutnya berdasarkan paparan di atas dapat diambil makna umum bahwa Firaun itu sebutan gelar, ya, sebutan gelar bagi setiap orang yang sombong dan bertindak sewenang-wenang. Jadi secara umum yang dimaksud dengan Firaun adalah
kullu atin mutamaridin, setiap orang yang sombong dan bertindak sewenang-wenang. Di mana dan kapan saja yang bersifat seperti itu dapat disebut Fir'aun, begitu. Jadi mau di mana saja, mau kapan saja, selama seseorang tersebut sifatnya sombong, bertindak sewenang-wenang, maka itu dikatakan Fir'aun. Seperti yang disebutkan oleh As-Sawi, Fir'aun di zaman Nabi, ya, Nabi Ibrahim adalah Raja Namrud. Fir'aun pada zaman Arab Jahili adalah Abu Jahal. Baik, itu sepintas berkaitan dengan Fir'aun, ya, dari segi nama. Kisah pernikahan Fir'aun dengan Asiyah sekarang diawali dengan Fir'aun yang meminta menikahi Asiyah karena merasa kesepian setelah istrinya meninggal. Kemudian Raja Fir'aun tersebut memerintah seorang menterinya agar mendatangi Asiyah agar mau dinikahi. Akan tetapi Asiyah menolak permintaan tersebut. Bahkan ia menolak semua harta yang Fir'aun berikan padanya. Alasan ia menolak karena raja tersebut adalah raja yang angkuh dan ingkar kepada Allah. Begitu. Jadi Asiyah tidak menolak tidak menerima itu bukan, ya, bukan karena yang lain sebetulnya, tapi karena sifat daripada Fir'aun tersebut. Fir'aun tersebut ya angkuh, demikian pula ingkar kepada Allah, itu yang paling utama. Bahkan Raja Fir'aun menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan, gitu, menganggap dirinya sendiri sebagai Tuhan. Kemudian karena tidak terima Asiyah yang menolak permintaan tersebut, maka Fir'aun marah. Ia menyiksa orang tua Asiyah dan memasukkannya ke dalam penjara. Jadi ketika Asiyah menolak karena sifat daripada raja tersebut, gitu, dan tidak menerima semua yang diberikan dari Fir'aun, maka Fir'aun yang sendiri, ya, yang dia itu angkuh, sombong, gitu, bertindak sewenang-wenang, dan dia menginginkan yang diinginkannya itu terwujud, ya, menikahi Asiyah, yakni dengan cara menyiksa orang tuanya. Menyiksa orang tuanya, demikian pula memasukkan ke dalam penjara. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, singkat cerita maka Asiyah menikah, begitu. Jadi menikahnya itu karena sayang kepada orang tuanya, begitu. Asiyah beriman kepada Musa ketika ia mendengar kisah tongkat yang dilemparkan menjadi ular. Nah, di sana Asiyah beriman itu. Lalu Fir'aun menyiksanya dengan siksaan yang keras disebabkan ia beriman. Jadi Asiyah itu beriman ketika Nabi Musa melawan para tukang sihir, yang dimana para tukang sihir tersebut disuruh oleh Fir'aun untuk menyihir Musa. Nah, ketika semua tali yang dilemparkan itu, mata yang memandang menjadi ular, padahal hakikatnya tetap itu adalah tali. Nah, sedangkan Nabi Musa tongkatnya itu dilemparkan adalah ular, gitu. Jadi kalau mau disatukannya, yang beriman itu bukan hanya sekedar para tukang sihir saja, termasuk Asiyah pun beriman. Nah, karena beriman ini Fir'aun menyiksanya. Nah, makanya ini pas, ya, bukan pas, maksudnya tepat sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna min azwajikum wa auladikum aduwa. Sesungguhnya bisa jadi pasangan kamu, keturunan kamu menjadi musuh. Jadi bisa jadi suaminya yang baik tetapi istrinya yang buruk, atau sebaliknya.
istrinya yang baik, demikian pula suaminya yang buruk, begitu. Nah, dengan siksaan yang keras kepada Asiyah, gitu, maka Asiyah tidak mundur dari imannya kepada kufur, menunjukkan bahwasanya pemaksaan kekufuran tidak memadorotkan orang yang beriman. Jadi tidak merusak akan keimanan, bahkan bisa jadi lebih kuat, gitu, keimanan Asiyah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, nah, padahal orang tersebut ya, Asiyah itu di bawah kekuasaan orang yang paling kufur di antara orang-orang yang kufur. Jadi Firaun itu adalah orang yang paling kufur di antara orang-orang yang kufur. Jadi kalau ada orang-orang yang kufur gitu, yang levelnya biasa-biasa, tapi kalau Firaun itu sangat istimewa gitu kufurnya. Maka jadilah ia sebab keimanannya kepada Allah masuk surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi dengan siksaan yang diberikan kepada Asiyah, maka Asiyah menjadi semakin kuat ya. Akan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dalam Quran surat At-Tahrim dijelaskan, wa daraballahu masalan lilladzina amanu, Allah membuat perumpamaan bagi orang yang beriman, yaitu istri Firaun. Jadi istri Firaun itu dijadikan pelajaran, dijadikan perumpamaan bagi orang yang beriman. Idqala, ketika istri Firaun mengatakan, Rabbibnili indaka baitan fil jannah, wahai Tuhanku, bangunlah untuk diriku di sisimu, yaitu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa amalihi, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan amalnya. Wa najjini minal qaumiz zalimin, dan selamatkanlah aku dari kaum orang-orang yang zalim. Itulah doa doa istri Firaun ketika Firaun menyiksa beliau. Selanjutnya, hal ini terjadi ketika dia itu berdoa ya, berdoa yang tadi, wahai Tuhanku, bangunlah untukku rumah di sisi Engkau, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan amalnya, demikian pula selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Qatadah mengatakan Firaun adalah seseorang yang paling kufur dan membangkang di penduduk muka bumi. Demi Allah, tidaklah kekufuran Firaun memadaratkan istrinya ketika ia mentaati Tuhannya, supaya mereka mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala Maha bijaksana dan adil. Dia tidak akan menyiksa seseorang kecuali disebabkan dosanya. Ibnu Jarir mengatakan istri Firaun disiksa di bawah matahari. Maka ketika Firaun berpaling darinya, maka para malaikat menaunginya, dan ia Aisyah melihat rumahnya di surga. Nah, ini merupakan pengkabulan ya, dikabul daripada doa istri Firaun yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dibangunkan yang namanya rumah di surga, demikian pula diselamatkan daripada perbuatan yang keji dari Firaun dan orang-orang yang zalim. Yakni dinaungi oleh para malaikat ketika istri Firaun itu dijemur, disiksa, dijemur di bawah matahari yang panas. Hal pelajaran yang bisa diambil daripada kisah Firaun ini adalah tadi, bahwasanya keimanan seseorang itu tidak akan atau tidak rusak karena ada musuhnya, begitu. Jadi apakah seseorang yang beriman dia itu berada di kalangan orang-orang yang kafir akan merusak keimanannya? Maka jawabannya itu tidak. Tergantung daripada orang yang beriman tersebut. Bahkan dalam hadis bisa disebutkan ya, bisa dijelaskan bahwasanya orang mukmin yang baik itu adalah orang yang bergaul dengan orang-orang yang
senantiasa memakinya, demikian pula menyiksanya, mendoliminya, tetapi orang tersebut kuat ya, dari orang tersebut sabar daripada kezolimannya. Begitu. Akan berbeda dengan orang-orang yang soleh, dia bergabung dengan orang-orang yang soleh juga, itu akan berbeda nilai daripada kadar keimanannya, demikian pula kadar pahalanya. Sekali lagi, bahwasanya keimanan seseorang tidak akan dimadorotkan oleh orang-orang yang di sekitar yang tidak beriman. Demikian pula orang-orang yang kafir gitu tidak akan bisa diselamatkan oleh orang-orang yang beriman selama dia itu kufur. Nah, barangkali inilah ya sepenggal kisah yang ringkas berkaitan dengan kisah Firaun, bahwasanya antara firman Allah Subhanahu wa taala dengan kisah-kisah yang terdahulu itu sangat cocok ya, dimana sebuah keluarga itu dapat dimungkinkan ya, bahwasanya salah satunya daripada pasangannya bisa menjadi musuh. Tentu saja bagi kita mesti senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala.